Dikit-dikit viral, gerak dikit viral. Siapa pria yang sering buat geger akhir-akhir ini? Yuk, kenalan dulu, sama Pak Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Penjaga Dompet Negara kita yang baru. Indonesia punya nahkoda keuangan baru. Menggantikan sosok ikonik, pria lulusan Teknik Elektro ITB ini kini memegang kendali atas triliunan rupiah uang negara. Ia bukan ekonom biasa. Kombinasi ilmu teknik yang presisi dan pemahaman makroekonomi dari Purdue University membuatnya dijuluki teknokrat komplek. Siapa sebenarnya Dr. Ir. Purbaya Yudi Sadewa, M.Sec, Ph.D., dan mengapa kebijakannya tentang stimulus 200 triliun rupiah dan revisi DHESDA langsung bikin heboh? Tonton sampai habis untuk bongkar tuntas profil dan kontroversi di balik Menteri Keuangan ke-31. Lahir di Bogor, tanggal 7 Juli tahun 1964, Purbaya Yudi Sadewa adalah figur yang meniti karir dari jalur yang tidak terduga. Sebelum terjun ke pemerintahan, ia adalah seorang insinyur. Jejak akademiknya luar biasa. Pertama, ia meraih gelar sarjana teknik elektro dari ITB. Kedua, ia terbang ke Amerika, menyelesaikan 2 gelar sekaligus, Master of Science, M.Sc, dan Doctor of Philosophy, Ph.D., di bidang ekonomi dari Purdue University. Latar belakang teknik memberinya kerangka berpikir logis, terstruktur, dan berbasis data, sementara ilmu ekonomi menjadikannya ahli dalam kebijakan makro. Perjalanan karirnya membentang luas. Dimulai sebagai field engineer di Schlumberger, tahun 1989 sampai tahun 1994, lalu menjadi chief economist dan direktur utama di Dana Reksa. Titik puncak sebelum menjadi Menke adalah saat ia menjabat Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan, LPS, dari 2020 hingga 2025. Di LPS, ia dinilai sukses menjaga stabilitas perbankan, bahkan saat diterpa pandemi. Pengalaman ini menunjukkan bahwa ia memiliki pemahaman mendalam tentang stabilitas sistem keuangan. Sebentar saya minum dulu. Oke lanjut, setelah dilantik pada tanggal 8 September tahun 2025, Purbaya langsung tancap gas dengan sejumlah kebijakan yang menarik perhatian. Yang paling viral adalah strategi kucuran stimulus 200 triliun rupiah. Kebijakan ini adalah penempatan saldo anggaran lebih, SAL, milik pemerintah di Himpunan Bank Milik Negara, Himbara. Tujuannya jelas, meningkatkan likuiditas perekonomian dan menggerakkan roda ekonomi melalui kredit perbankan. Ia menargetkan pertumbuhan ekonomi kuartal 4 bisa di atas 5,5% berkat stimulus ini, dengan syarat bank penerima tidak menggunakan dana itu untuk membeli dolar atau instrumen yang tidak menggerakkan sektor real. Isu besar kedua yang langsung disorot adalah revisi peraturan pemerintah, PP, tentang devisa hasil ekspor sumber daya alam, atau DHESDA. Presiden Prabowo Subianto secara khusus meminta Purbaya meninjau ulang aturan ini agar berjalan optimal. Tujuannya untuk memastikan DHE lebih optimal masuk dan bertahan di sistem keuangan dalam negeri demi memperkuat cadangan devisa dan stabilitas rupiah. Meski aturannya masih dalam proses revisi, langkah ini sudah memicu diskusi panas antara eksportir, Bank Indonesia, dan Kementerian Keuangan. Di sisi belanja, Menke Purbaya juga melanjutkan bantuan langsung tunai sementara, BLTS, sejahtera sebesar 31,5 triliun rupiah untuk 35,05 juta keluarga dan memperkuat program bantuan pangan Bulog, sebagai upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah gejolak global. Meskipun kebijakan stimulus disambut baik, muncul juga sisi kontroversial. Menke Purbaya dikenal lugas dan berani. Dalam sebuah kesempatan, ia sempat menyinggung kekuasaannya sebagai Menke yang kini bisa atur Danantara, Badan Pengelola Investasi, dan bahkan melakukan sidak ke bank-bank Himbara untuk memastikan dana 200 triliun rupiah disalurkan sesuai peruntukan. Pernyataan ini, meski menunjukkan pengawasan yang ketat, juga memicu perdebatan tentang batas intervensi pemerintah terhadap independensi perbankan BUMN. Kehati-hatian dalam mengelola cash management dan likuiditas menjadi tantangan utama. Tantangan lain yang dihadapi Purbaya adalah kritik dari sejumlah ekonom. Meskipun dipandang sebagai ekonom yang handal, beberapa pihak menilai ia belum memiliki pengalaman langsung dalam mengelola fiskal negara secara keseluruhan, dibandingkan pendahulunya.
Ia harus membuktikan kombinasi unik latar belakang teknik dan ekonomi mampu menavigasi ekonomi Indonesia di tengah ancaman inflasi global, gejolak harga komoditas, dan kebutuhan besar pembiayaan program-program strategis pemerintahan baru. Keberaniannya meninjau ulang DHESDA menunjukkan ia siap mengambil langkah berani, namun implementasinya akan menjadi ujian sesungguhnya. Tantangan lain adalah isu yang kerap muncul dari para menteri lain atau pejabat mulai tidak suka dengan gaya bicara dan kebijakan berani yang beliau ambil, karena bertentangan dengan kebijakan lama yang sudah berjalan. Dari Field Engineer Schlumberger hingga Bendahara Negara, perjalanan Purbaya Yudi Sadewa adalah kisah tentang perpaduan ilmu pengetahuan dan kebijakan strategis. Keputusannya tentang stimulus likuiditas dan revisi DHESDA telah menetapkan nada agresif pada awal masa jabatannya. Mampukah teknokrat komplit ini membawa stabilitas dan pertumbuhan di tengah badai ekonomi global? Hanya waktu dan data yang akan menjawab. Bagaimana? Apakah cukup menarik profil Menteri Koboi satu ini? Dan kebijakan apa yang sangat diperlukan rakyat Indonesia saat ini? Komen pendapatmu dan jangan lupa klik subscribe untuk mendapat info menarik lainnya.